Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Sumut berhasil menangkap 2 orang yang diduga membakar rumah wartawan bernama Riko Sampurna Pasaribu yang menewaskan Riko bersama 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. Kedua pelaku diketahui berinisial R dan Y. Dalam pers rilis yang digelar pada Senin lalu, Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Effendi menjelaskan pembakaran rumah Riko Sampurna Pasaribu dilakukan oleh 2 orang pelaku. Kapolda mengatakan keduanya merupakan eksekutor yang diketahui dari hasil pergerakan para pelaku dari rekaman CCTV. Komjen Agung menambahkan sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat melakukan survei ke rumah korban. Pelaku kemudian diketahui membeli sebotol Pertalite dan solar, kemudian mencampurnya dalam jerigen. Cairan mudah terbakar ini dimasukkan ke dalam 2 botol bekas minuman untuk kemudian menyiramkan bahan bakar tersebut ke rumah korban. Selama melancarkan aksinya, kedua pelaku menutupi wajah dan badan mengenakan sebo atau penutup kepala serta selimut. Saudara Y bertindak selaku eksekutor. Mereka sebagaimana CCTV menangkap pergerakan mereka di lokasi, mereka datang untuk mensurvei dulu, memastikan dulu, dan kemudian mengeksekusi dengan membakar atau menyemprotkan dulu 2 botol ini ke rumah korban. Kemudian dia melakukan pembakaran. Titik-titik abu yang kita periksa sudah sesuai dengan apa yang dia sampaikan, bahwa dia menyiramkan campuran antara solar dan Pertalite ini ke rumah dan dinding-dinding di depan maupun di samping ke arah kamar korban. Dan ya, yang di arah kamar korban tidak hanya disemprot, tapi dibuka tutupnya, kemudian disiram di dalam. Kemudian dia membakar. Tak butuh lama, Polda Sumut berhasil menangkap pelaku pembakaran rumah Riko Sampurna Pasaribu di Jalan Nabung, Surbakti, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tak terlepas dari penggunaan metode Modern Scientific Crime Investigation atau SCI oleh penyidik. Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi melakukan konferensi pers bersama Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI M. Hasan di Mapores Karo, Sumatera Utara. Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Imam Effendi menjelaskan pembakaran rumah Riko Sampurna Pasaribu dilakukan oleh 2 orang pelaku dan menewaskan 4 orang. Selain Riko Sampurna Pasaribu, juga istrinya Efrida Boru Ginting dan anaknya berinisial SIP usia 12 tahun serta cucunya LS usia 3 tahun ikut jadi korban. Scientific Crime Investigation merupakan metode paduan antara teknik prosedur dan teori ilmiah untuk mengumpulkan bukti dalam melawan kejahatan dan memenuhi kebutuhan hukum. Metode ini digunakan agar polisi mendapatkan kesimpulan berdasarkan keidentikan dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan, sehingga penyebab kebakaran itu dapat terungkap secara terang benderang. Komjen Agung Setia mengatakan pelaku YT membeli sebotol Pertalite dan solar seharga Rp130.000, kemudian dicampur dan diaduk dalam jerigen. Cairan mudah terbakar itu dimasukkan ke dalam 2 botol bekas minuman, dan untuk menutupi wajah dan badan, kedua pelaku mengenakan sebo atau penutup kepala serta selimut saat beraksi. Saya ingin sampaikan bahwa Polda Sumatera Utara menekankan bagaimana penyidikan kita itu berbasis pada scientific crime investigation. Satu model, satu pola bekerjanya penyidik berdasarkan cara kerja ilmiah. Kita tahu bahwa dalam cara kerja ilmiah ini, kita semua harus memulai dari bagaimana kita merumuskan masalah. Tadi saya sampaikan bahwa kita punya masalah kebakaran di rumah saudara Riko Sampurna, dan tentu permasalahan ini harus kita jawab
melalui pembangunan hipotesa yang kita bangun, maka kita bisa melihat bahwa setidaknya pada awalnya ada dua hipotesa yang kita bangun. Apakah ini adalah kejahatan atau ini bukan kejahatan? Sudah dibuka, Mas. Karena satu hal, kebakaran bisa terjadi karena banyak faktor, konsleting atau karena lilin dan sebagainya yang kemudian menimbulkan kebakaran. Si Propam Polres Grobogan menggelar penegakan dan penertiban disiplin dengan mengecek kelengkapan identitas diri dan merazia seluruh ponsel milik anggotanya. Kegiatan itu dilakukan usai pelaksanaan apel pagi di halaman Mapores setempat pada Senin lalu. Razia yang dilakukan secara mendadak ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kasus judi online di lingkungan Polres Grobogan. Hal ini sesuai arahan yang telah disampaikan oleh Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan. Pemeriksaan ini juga merupakan bentuk komitmen Polres Grobogan demi memastikan semua personil tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak citra kepolisian serta terbebas dari kegiatan yang melanggar hukum. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh pada ponsel anggota kepolisian di wilayah Polres Grobogan. Hasilnya tidak ditemukan adanya personil yang menggunakan maupun mengakses situs dan aplikasi judi online. Si Propam Polres Grobogan akan terus memantau dan melakukan pengecekan secara rutin untuk memastikan tidak ada personil Polri, khususnya jajaran Polres Grobogan yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Penekanan tentang judi online, sehingga kami Kaskorpam bersama si Propam melaksanakan Gatiplin dengan sasaran utama adalah melaksanakan pemeriksaan handphone milik anggota. Jadi kami melaksanakan pemeriksaan handphone milik anggota, terutama yang berpangkat Bribda sampai Brigadir. Alhamdulillah di wilayah Polres Grobogan sampai sekarang belum kami temukan. Tapi kami menghimbau kepada seluruh personil Polres Grobogan, baik yang di Polres maupun di Polsek, untuk tidak sekali-kali melaksanakan judi online atau judi slot. Upaya evakuasi korban longsor di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango terus dilakukan oleh tim SAR Polda Gorontalo bersama Basarnas. Longsor yang terjadi akibat hujan deras tersebut telah menyebabkan beberapa rumah tertimbun dan sejumlah warga dilaporkan hilang. Tim SAR Polda Gorontalo yang dipimpin oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol Puji Prasetyanto Hadi bekerja sama dengan TNI dan Basarnas Gorontalo dikerahkan sejak hari pertama kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban. Proses evakuasi tidaklah mudah karena kondisi medan yang terjal dan cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan utama bagi tim penyelamat. Material longsor yang tebal dan luasnya area yang terdampak juga memperlambat proses pencarian. Selain tim SAR dan Basarnas, masyarakat setempat juga turut serta membantu proses evakuasi. Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango telah menyiapkan posko darurat dan memberikan bantuan logistik kepada tim penyelamat serta para korban yang terdampak bencana. Informasi terkini diketahui korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, korban selamat 63 orang, sementara korban yang masih dalam proses pencarian 45 orang. Selain itu, Kapolda Gorontalo juga mengirimkan bantuan besar dalam menangani bencana tanah longsor yang melanda Desa Tulabolo, Kecamatan Sumbawa Timur, Kabupaten Bone Bolango. Sebanyak 92 personil dari Polda Gorontalo, 44 personil Brimob, dan 48 personil Samapta dikerahkan untuk membantu dalam upaya evakuasi dan identifikasi korban. Tiga lokasi, satu regu 50. Jadi setiap pergantian 50, sehingga kami juga berharap anggota saya juga dalam keadaan fisiknya yang kuat dalam mengevakuasi korban-korban. Kami mempersiapkan untuk korban yang luka. Sedangkan kami juga koordinasi dengan GM untuk
Kepolisian Resor Konawe bersama warga desa Lamelai dan warga Meluhu, Kecamatan Meluhu, Konawe bergotong royong memperbaiki jalan rusak dan membuat jembatan darurat yang menghubungkan antara Konawe dan Konawe Utara. Kapolres Konawe AKBP Ahmad Setiadi melalui Wakapolres Konawe Kompol Jamaluddin Saho mengatakan selama musim penghujan ini Polres Konawe tetap siap siaga apabila ada suatu wilayah yang terdampak banjir, kerusakan jalan dan jembatan untuk turun langsung membantu masyarakat. Wakapolres Konawe menjelaskan bahwa penyangga jalan yang rusak juga harus segera diperbaiki karena fungsinya sangat vital bagi kelancaran pengguna jalan. 40 personel diturunkan dalam kegiatan perbaikan jalan ini yang merupakan gabungan Polres Konawe dengan personil Polsek Meluhu. Sementara Camat Meluhu Maladi mengungkapkan bahwa kerusakan jalan ini sudah terjadi selama 3 bulan selama musim penghujan. Ia juga mengapresiasi Polres Konawe karena turut bergotong royong untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak. Usai perbaikan, kini jalan dan jembatan sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.